Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi ini, mari kita bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Pernikahan adalah Kehendak Tuhan. Namun untuk ayat nasnya kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Untuk pokok renungan, kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, selain Adam, banyak sekali ciptaan Tuhan di bumi. Tetapi tidak ada teman yang cocok atau penolong yang sepadan untuknya. Namun, tidak ada seorang pun dapat menjadi teman bagi Adam untuk menjalani hari-harinya di bumi. Maka Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dalam ayat 18. Kata sepadan artinya cocok, mampu, bisa menyesuaikan diri, pelengkap atau sesuai dengan. Kemudian Tuhan pun akan membuat manusia itu tidak nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya nyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Dari ayat 21 sampai 23. Jadi demikian saudara-saudara, Tuhan menciptakan perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki. Adam meski memiliki semua hal yang mungkin ia perlukan di dunia ini, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak terpuaskan. Adam pasti merasa sangat kesepian. Hawa memenuhi kebutuhannya itu. Ia melengkapi Adam, seperti juga Tuhan telah menciptakan para istri sekarang ini untuk melengkapi suami mereka melalui pernikahan. Pernikahan adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan. Ikatan bersama antara suami dan istri adalah sel terkecil suatu gereja, di mana dua orang mengasihi Tuhan bergabung menjadi satu. Di dalam pernikahan, suami dan istri akan mengikat janji dan menyatu, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua orang menjadi satu, disatukan dalam cita-cita, pikiran arah, kehendak dan tujuan hidup. Itulah sebabnya para single perlu menyatukan pikiran dan hati dengan calon pasangannya sebelum mereka menikah. Banyak orang yang hanya bersatu secara fisik namun tidak pernah bersatu dalam roh. Banyak orang menikah dan kemudian baru menyadari bahwa orang yang telah ia nikahi itu punya rencana hidup yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu waktu untuk saling mengajak atau mengenal satu sama lain. Untuk membangun pengertian ini tidak dapat secara instan, butuh sebuah proses. Nah, Bapak Ibu, bisa kita simpulkan bahwa penyesuaian diri itu sangat penting agar kita dapat mencapai sasaran yang tepat dalam sebuah pernikahan. Demikian renungan pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.